Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 1, muatan IPA dan bahasa Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu ini dia. Yang pertama, dengan mengamati video peredaran darah, Ibu berharap anak-anak dapat menuliskan apa saja organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia secara rinci. Yang kedua, dengan kegiatan berkreasi, Ibu berharap anak-anak dapat menggambar bagaimana cara kerja organ peredaran darah pada manusia secara rinci. Yang ketiga, dengan mengamati video tentang pantun, Ibu berharap anak-anak dapat menuliskan bagian-bagian pantun dan ciri-ciri pantun dengan tepat. Dan yang keempat, dengan tugas di rumah, Ibu berharap anak-anak dapat membuat pantun sesuai dengan tema, lalu menunjukkan unsur-unsur pantun dengan benar. Oleh karena itu, kita harus tetap semangat dan fokus untuk kegiatan belajar hari ini. Siap anak-anak? Adapun urutan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama pendahuluan, kedua kegiatan inti, dan yang ketiga yaitu penutup. Baik anak-anak, supaya pembelajaran kita hari ini dilancarkan dan mendapatkan berkah, kita mulai pembelajaran dengan bersama-sama membaca doa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Walaupun pembelajaran kita hari ini bersifat daring, Ibu berharap anak-anak tetap fokus mengikuti pelajaran ya. Dan Ibu berharap anak-anak isi daftar hadir sesuai dengan link yang ada di layar. Silakan isi, Ibu tunggu sampai dengan pembelajaran hari ini selesai. Anak-anak, Benny ingin membacakan pantun loh. Sekarang perhatikan ya, ini dia. Udara dingin di pagi hari, minum teh nikmat dirasa. Hendaklah kita menjaga diri, kesehatan sangatlah berharga. Apakah isi pantun yang dibacakan Benny tadi? Ya, betul. Di sini Benny mengingatkan kita bahwa menjaga kesehatan adalah satu hal yang paling penting dan berharga. Nah, salah satu kesehatan yang harus kita jaga adalah organ peredaran darah pada manusia. Selanjutnya, kegiatan mengamati. Ibu beri 2 pertanyaan kepada anak-anak. Apa sajakah organ peredaran darah itu? Dan ada berapakah jenis peredaran darah pada manusia? Nah, nanti anak-anak silakan tuliskan jawabannya di buku masing-masing. Jawabannya ada pada video berikut ini. Oleh karena itu, anak-anak perhatikan dengan seksama ya. Halo adik-adik, di video ini kakak akan menjelaskan tentang organ peredaran darah pada manusia. Organ peredaran darah pada manusia itu terdiri dari 2 organ. Yang pertama yaitu jantung dan yang kedua yaitu pembuluh darah. Coba siapa di antara adik-adik yang pernah atau sering merasakan deg-degan? Nah, itu dikarenakan ada jantung yang selalu berdenyut atau berdetak. Di dalam tubuh kita mengalir begitu banyak darah. Nah, walaupun banyak darah yang mengalir, tetapi kandungannya berbeda-beda. Darah yang bersih atau yang mengandung oksigen tidak boleh bercampur dengan darah yang kotor atau yang mengandung karbon dioksida. Nah, di dalam jantung inilah terdapat ruangan-ruangan yang akan dijadikan sebagai tempat masuk dan keluarnya darah-darah tersebut. Sekarang, coba adik-adik perhatikan gambar berikut ini.
Terdapat 4 ruangan di dalam jantung, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Serambi kiri berfungsi menerima darah bersih atau darah yang mengandung oksigen. Serambi kanan berfungsi menerima darah kotor atau darah yang mengandung karbon dioksida. Bilik kiri berfungsi memompa darah bersih ke seluruh tubuh, sedangkan bilik kanan berfungsi memompa darah kotor ke paru-paru. Organ peredaran darah selanjutnya yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah bentuknya seperti pipa yang berguna sebagai tempat mengalirnya darah. Pembuluh darah terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pembuluh darah nadi atau arteri berfungsi membawa darah keluar dari jantung. Kemudian yang kedua, pembuluh darah balik atau vena berfungsi membawa darah kembali atau balik ke jantung. Dan yang ketiga adalah pembuluh darah kapiler. Ini adalah pembuluh darah terkecil yang berfungsi sebagai tempat keluarnya atau tempat pertukaran zat-zat seperti oksigen, karbon dioksida, zat kimia, nutrien, sisa metabolisme, dan lain-lain. Jenis peredaran darah pada manusia terbagi menjadi 2. Yang pertama, peredaran darah kecil, dan yang kedua, peredaran darah besar. Peredaran darah kecil itu dimulai dari darah yang mengalir dari jantung, kemudian masuk ke paru-paru dan kembali ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar yaitu darah yang berasal dari jantung, mengalir ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Wah, bagaimana setelah melihat video tadi? Sudahkah anak-anak menuliskan jawabannya? Mari kita bahas bersama. Di situ dijelaskan bahwa organ peredaran darah pada manusia itu terdiri dari 2. Yang pertama yaitu jantung dan yang kedua yaitu pembuluh darah. Kemudian jenis peredaran darah pada manusia itu terdiri dari 2. Yang pertama peredaran darah kecil dan yang kedua peredaran darah besar. Yuk semangat anak-anak, kita lanjut berkreasi. Setelah tadi memahami tentang organ peredaran darah, kita lanjut dengan menggambar organ peredaran darah dan anak-anak berikan keterangan mana bagian-bagian dari jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Kemudian tuliskan juga bagaimana cara kerja organ peredaran darah tersebut. Ini adalah tugas di rumah untuk adik-adik ya. Kita akan kumpulkan di pertemuan selanjutnya. Menjaga kesehatan organ peredaran darah merupakan salah satu wujud syukur kita kepada Allah. Cara mengungkapkan rasa syukur kita adalah bisa dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan berpantun. Anak-anak pernah dengar apa itu pantun? Nah, jika belum pernah, yuk kita sama-sama belajar mengenai pantun dengan mengamati video berikut ini. Di video ini kita akan belajar mengenai tematik tema 4 muatan bahasa Indonesia KD 3.6 tentang pantun. Bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara, rajin berolahraga bela diri, badan kuat hati gembira. Pernahkah teman-teman mendengar tentang sebuah pantun? Jika belum pernah, yuk kita belajar. Pantun adalah sebuah puisi Melayu asli yang terikat oleh beberapa aturan yang berlaku. Biasanya, di dalam pantun terdapat pesan atau amanat dari sang pembuat pantun. Dari pantun yang dibacakan tadi, yuk kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama, satu bait terdiri dari 4 baris, kemudian setiap baris terdiri dari 8 sampai dengan 12 suku kata.
baris 1 dan 2 disebut sampiran, sedangkan baris 3 dan 4 disebut isi. Pantun itu bersajak atau berrima AB-AB. Sajak atau rima adalah bunyi akhir pada baris pantun. Dan sajak pada pantun ini adalah rira, rira. Agar teman-teman lebih paham, coba buka buku siswa tema 4 halaman 13 sampai dengan 14. Salah satu karya yang mirip dengan pantun adalah puisi atau syair. Ciri-ciri puisi atau syair yaitu bersajak AA terdiri dari 8 sampai 12 suku kata, terdiri dari 4 baris setiap baitnya. Baris 1, 2, 3, 4 adalah isi. Jadi, apa beda pantun dan syair? Setelah mengamati video tadi, coba ibu tugaskan anak-anak di Ayo Menulis dengan menuliskan yang pertama apa itu pantun, bagian-bagian pantun, dan unsur-unsur pantun. Dari pemahaman mengenai materi pantun tadi, selanjutnya ibu berikan tugas di rumah anak-anak untuk membuat satu buah pantun dan identifikasi unsur-unsur pantun yang terdapat di dalamnya. Akan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Tadi kita sudah belajar banyak mengenai organ peredaran darah pada manusia dan juga mengenai pantun. Sekarang kita tutup pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Sekian yang dapat ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.